malam kita kembali lagi di Indie Podcast, di mana kita bakalan membahas tentang sesuatu yang luar biasa lagi hari ini pastinya dengan narasumber yang pastinya sangat luar biasa juga. Oke, masih kembali bersama saya Ama Martelina ya. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Pastinya kalian tahu nih tentang angkutan massal ya kan. Angkutan massal itu apa sih, dan yang mau kita bahas tuh apa sih? Nah, di sini ada narasumber yang luar biasa, ada Bapak Agus selaku Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat datang Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Salam sehat semua. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang sesuatu nih. Ini kayaknya masih baru juga nih ya. Ada yang namanya BRT. Wes, apa sih itu BRT? Mungkin langsung aja kali ya kita tanya ke narasumber yang luar biasa ini. Mungkin Bapak bisa memperjelaskan nih. Oke, jadi di Banyumas ini nanti akan mendapatkan program Ya. Namanya BTS. Kalau BTS. BRT itu Bus Rapid Transit. Iya benar. Jadi, terus ada BTS juga. Ada program dari pemerintah pusat yang namanya BTS. BTS itu by the service. Oke, berarti bahasa Inggris ini ya Pak? Layanan, ya, membeli layanan. Oke. Jadi satu program di mana semua kegiatan ini nanti diberikan layanan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat. Oke, dari pemerintah pusat langsung ya ini ya berarti ya? Jadi ini adalah dalam rangka sesuai dengan Undang-Undang 22 pasal 158. Intinya pemerintah itu bertanggung jawab terhadap angkutan massal untuk masyarakat. Oke. Jadi misalnya Mbak Ama tinggal di satu tempat, di situ tidak ada angkutan gitu. Iya, itu bingung ya berarti ya, harus punya kendaraan pribadi itu. Pemerintah wajib untuk memikirkan bagaimana masyarakat di sekitar itu terlayani oleh angkutan umum. Oke. Itu kewajiban pemerintah. Berarti angkutan massal ini ya, berarti angkutan umum ini ya? Iya. Jadi kalau program BTS ini program baru memang Mbak Ama, betul. Oke. Jadi baru tahun kedua. Tahun pertama tahun 2020 ini program BTS ada 5 kota besar yang sudah dapat, yaitu Denpasar, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Palembang. Ini itu tahun ya berarti ya? 2020 baru. Tahun 2020 Ya. Itu baru. Baru. Berarti memang ini program baru dari pemerintah ya berarti ya? Baru. Tahun kedua, kalau tahun pertama yang 5 kota ini berarti tahun 2021 ini menjadi tahun kedua. Tahun kedua ya berarti ya 2021. Tapi ya? tahun 2021 adalah tambah 5 kota lagi. Tambah 5 kota lagi itu mana aja tuh Pak? Surabaya, Bandung, Makassar, Banjarmasin dan sampai luar pulau ya? satu-satunya kota yang bukan ibu kota provinsi adalah Banyumas. Satu-satunya luar biasa banget ya Purwokerto tuh ya, Banyumas ini ya, Banyumas bisa mendapatkan kesempatan ya. Dapat program pemerintah dari BTS ini, by the service ini. Oke, tadi kan terlihat udah ada hukumnya juga ya berarti ya, udah ada pasalnya juga, pasal 22 juga tuh. Nah, sebenarnya itu apa sih tujuan dari angkutan massal ini, angkutan umum ini? Jadi angkutan umum ini yang program BTS ini adalah dikandung maksud merubah mindset masyarakat ke depan. Itu masyarakat lebih menyukai angkutan umum daripada pribadi. Baik itu sepeda motor maupun kendaraan roda 4 pribadi. Oke, biar ini ya, biar lebih menyingkat atau tidak terlalu ramai ya jalannya ya. Kenapa sekarang masyarakat lebih suka Mbak Ama? Saya yakin kesini pakai motor sendiri. Aji Barang ini banyak Purwokerto naik motor. Jalur Aji Barang Purwokerto ini termasuk jalur yang sangat padat. Iya, benar banget. Dari kalau kita survei sekian menit ini banyak sekali yang sepeda motor maupun kenapa? Karena memang kendaraan angkutan umum yang digunakan yang membawa penumpang ini memang
belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Belum sesuai, iya. Mungkin dari servisnya kali. Betul, ya Pak ya. Ke depan dengan program by the service ini. Iya benar. Ini masyarakat akan dilayani dengan bis yang aman, nyaman, tepat waktu. Dan banyak nggak Pak? Efisien, efektif dan tidak mogok. Ruangannya dingin, ber-AC, wangi. Aduh, udah komplit. Yang pastinya aman dari virus ya Pak? Aman dari virus. Karena dari sistem pembayarannya juga tidak pakai tunai, tapi tidak pakai tap. Oh, pakai tap cash juga berarti ya? Berarti emang sudah menggunakan teknologi yang sudah dirancang sedemikian rupa ya? Mungkin dari BTS ini ya, dari tadi kan sudah menceritakan tentang tujuan, terus juga dasar hukumnya juga ada ya kan? Nah dari pola sendiri nih, pola dari by the service ini, apa sih pola yang dilakukan atau sudah ada nih dari by the service? Jadi polanya nanti begini, kita tahun ini sedang dalam tahapan lelang pengelola. Jadi nanti yang mengelola kan dari pihak konsorsium. Iya. Alhamdulillah Banyumas sudah terbentuk konsorsium. Konsorsium itu anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha angkutan yang ada di Banyumas. Baik itu Organda, pengusaha angkutan kota, pengusaha kooperatif, mereka bergabung menjadi satu konsorsium. Dan nanti akan ikut lelang. Di Kementerian Perhubungan. Apabila nanti menang, insya Allah menang. Maka mereka berkewajiban menyediakan bis baru. Sejumlah trayek yang ditentukan. Lah untuk Kabupaten Banyumas tahun 2021 ini ada 3 trayek atau 3 koridor yang disetujui. 3 koridor apa aja tuh? 3 koridor, yang pertama nanti jalur Aji Barang, Pasar Pon. Ya. Oh, Purwokerto ya? Iya, Purwokerto. Jadi nanti ada terminal Aji Barang, kemudian berhenti bisnya di subterminal Karanglo atau Losari itu, kemudian berhenti di terminal Karangloas, kemudian terminal terakhir di Pasar Pon. Mereka akan berputar balik menuju kembali ke Aji Barang. Ya. Ini yang koridor pertama. Koridor kedua. Koridor kedua nanti dari Baturaden sampai Baturaden ya Pak? Iya, ini sampai Baturaden lagi. Baturaden sampai ke Notok berarti daerah Patik ke sana ya. Notok itu koridor kedua. Jadi dari Baturaden nanti turun, kemudian sampai Aston itu belok kanan, melalui Jalan Kesatrian, Jalan Gatot kiri, Tugu, kemudian belok kanan, belok kanan lagi Sawangan, kemudian Tanjung, Patik Raja. Berarti langsung lurus ya, nggak belok kiri ya Pak ya? Langsung lurus ya lah. Koridor 3 ini nih. Itu dan sebaliknya balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana. Kemudian koridor yang berikutnya adalah koridor yang paling panjang ini dari Terminal Bulu Pitu sampai ke Kebon Dalem. Tapi itu muter-muter. Muter-muter dulu. Muter-muter dari Terminal Bulu Pitu ke barat, ke Rilia, nanti sampai ke perempatan Tanjung, ke utara, Sawangan, kemudian belok kiri ke barat, mampir di Terminal Pasar Pon sebentar, kemudian ke arah barat lagi ke Porka ke utara. Berarti Karangloas. Karangsalam. Karangsalam. Ya, Unwiku. Oh iya, Rajasari ya, Rajasari ke Unwiku, kemudian belok kanan di Patung Ikan itu belok kanan. Lewat Perompong juga ya? Betul, lewat Perompong, kemudian lewat Pabuaran, rumah saya tuh. Iya, dekat rumah. Lewat depan rumahnya Mbak Aman nanti. Berarti bisa naik ya? Bisa naik. Kemudian nanti belok kiri sampai di Tambak Sogra, belok kanan, perempatan UMP, belok kanan, mana Tukuwalu ya? Iya, Tukuwalu sampai di mana di Kebon Dalem.
pulangnya pun seperti itu. Berarti yang ketiga ini lebih ke intern daerah Purwokerto ya, Purwokerto ya, perkotaan lebih ya. Lebih melayani ke mahasiswa dan sebagainya. Iya benar-benar. Nah, untuk tadi kan sudah dijelaskan semua terkait dari BTS itu sendiri ya. Nah, operatornya nih, operator dari BTS itu gimana sih? Siapa yang menjalankannya? Oh iya. Jadi operator nanti tadi sudah saya sampaikan akan diselenggarakan oleh konsorsium. Konsorsium ini terdiri dari beberapa atau gabungan pengusaha-pengusaha. Itu yang akan melola. Kemudian siapa yang membiayai semuanya adalah Kementerian Perhubungan. Berarti dari pemerintah semua ya? Iya, pemerintah semua. Mulai dari kecuali pengadaan bisnya. Pengadaan bisnya itu dari pengusahanya. Tapi setelah bisnya datang, kemudian nanti mulai BOK, biaya operator kendaraan, mulai dari honor supir, servis, ganti oli, cuci mobil, kerusakan, dan semuanya ada 16 item termasuk penyusutan itu dibiayai oleh Kementerian Perhubungan. Dari kementerian semua ya, berarti ya. Oleh karena itu, nanti untuk tahun pertama ini kemungkinan masyarakat akan menikmati bis yang gratis. Untuk tahun pertama? Ya. Lama juga setahun ya Pak? Ya, lama juga. Sambil untuk sosialisasi bahwa bis ini nyaman karena memang seleksi supirnya juga sangat ketat. Yang kedua, bis itu nanti dilengkapi dengan namanya monitor dashboard. Monitor dashboard itu apa itu? Itu ada monitor di depan supir. Ada yang terhubung dengan menara pengawas. Berarti emang itu ada CCTV-nya lah ya. Betul. Berarti ya. Yang online terus. Dia kecepatannya tidak boleh melebihi kecepatan yang ditentukan. Jarak antar bis itu 10 menit maksimal. 10 menit. Headway-nya itu 10 menit. Kemudian dia jadi sudah jelas nanti tidak di tiap-tiap halte itu akan ada tulisan. Bis nomor sekian sampai di sini adalah jam sekian sampai menit sekian menit. Berarti emang udah sesuai, harus sesuai itu ya. Gak boleh terlambat. Kalau kecepatan gimana Pak? Dapat sanksi. Sanksi juga. Sanksinya adalah nanti dari insentif pengemudinya. Ini salahnya di mana? Salahnya di trafiknya mungkin atau supirnya. Kalau trafik yang salah berarti tidak dapat sanksi. Tapi kalau supirnya yang salah ya supir yang dapat sanksi. Contoh misalnya pelanggaran yang bisa mengurangi honor pengemudi adalah ketidakdisiplinan supir. Contoh tidak menggunakan pakaian seragam, tidak menggunakan dasi. Enggak sesuai ini ya, sesuai dengan aturan ya bajunya tidak menggunakan topi. Kemudian menguap berkali-kali. Menguap juga nggak boleh. Itu juga penting sih ya Pak ya. Biasanya kalau menguap itu berarti udah ngantuk. Apalagi kalau terjadi accident itu. Itu sangat dihindarkan itu. Termasuk bis kotor. Bis kotor juga. Itu nanti akan mengurangi insentif supir dan pengelola. Jadi nanti ada menara pengawas yang ini bukan dari konsorsium tapi dari pihak lain dari kementerian yang menunjuk yang mengawasi tentang kebersihan, efisiensi, efektivitas bis itu selama berjalan melayani masyarakat. Kemudian masyarakat nanti akan dilayani dengan tepat waktu karena saya nanti naik yang ini aja deh 10 menit lagi saya kesini. Berarti udah langsung ya harus tepat waktu beneran ya. Masih tepat waktu. Karena kalau misalnya emang kurang berarti emang kurang ngetem. Kalau saya zaman dulu berarti kurang ngetem. Nggak ada tem-teman nanti di sini. Iya. Nggak ada tem-teman. Jadi masyarakat di Barang Purwokerto nanti sudah bisa menikmati lah. Mudah-mudahan pertengahan tahun atau mungkin bulan-bulan Agustus lah. Bulan Agustus ya berarti udah mulai. Berarti tadi kan bilangnya dari pengusaha-pengusaha angkutan ya. Mungkin ini bisa dijelaskan dikit bagi bisa mengambil sumber daya manusianya nih. Berarti dari supir angkot atau bagaimana Pak? Jadi begini, nanti saya bisa dibantu teman saya. Mungkin Mas Bowo bisa ke depan sini. Saya ini Mas Bowo adalah kasih angkutan Dinas Perhubungan yang kebetulan juga yang secara teknis menangani. Yang secara teknis menangani juga. Iya, monggo Pak. Jadi gini Mbak Ama, sebelum nanti Mas Bowo jawab tentang teknis rekrutmennya ya. Nanti rencana ada 62 bis. 62 bis, berarti banyak ya Pak? Banyak. Tiap rute berapa? Tiap koridor itu ada berapa bis? Ada beda-beda memang. Rute pertama yang Purwokerto Aji Barang itu ada 16.
Patik Raja Batu Raden 19 dan Bulu Pitu Kebon Dalem ada 27. Berarti yang paling banyak itu dari yang notok itu ya? Iya, karena memang dari sisi jaraknya lebih jauh. Iya benar. Terus juga pasti orangnya nggak mau nunggu kelamaan ya pastinya ya. Nah, dari satu bis ini dikemudikan berapa orang, kemudian nanti bagaimana rekrutmennya, kemudian tentunya tidak hanya supir yang kita butuhkan, ada teknisi, ada administrasi dan sebagainya yang dibutuhkan untuk perusahaan ini, operasional BTS ini. Nah ini silakan Mas Bowo bisa jawab untuk melengkapi ini. Waduh, nanti boleh nih berarti ya, berarti udah jelas. Selamat datang Mas Bowo. Terima kasih. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih tentang bagaimana sih tanggapan dari operator existing, ya kan? Oh iya. Iya, ini aku juga masih bingung nih. Apa sih sebenarnya operator existing itu? Gitu. Mungkin bisa jelaskan dari Om Bowo atau Pak Agus? Mungkin Mas Bowo juga bisa. Jadi operator existing itu, jadi contoh jalur Aji Barang Purwokerto nih. Sekarang kan banyak dilewati bis nih, ada Asri, ada Daya Mandiri, ada berapa yang lewat sini. Ada banyak ya berarti ya. Tentunya nanti berpikirnya kan, kita dilibas nih. Gitu. Tapi alhamdulillah kita selama ini kondusif. Oke, berarti aman-aman aja ya. Ya, ini dengan pendekatan yang sudah cukup lama pasti. Lama, panjang dan lama. Iya. Karena susah juga ya Pak ya. Tapi kondusif sih, alhamdulillah tidak pernah ada demo, tidak semuanya. Takutnya merasa disengketa kan? Iya, kayak merasa dicuekin, ada bis baru ya. Monggo Mas Bowo mungkin bisa melengkapi. Bisa jelasin ya mungkin ya. Oke, berarti ini kan sudah ada nih secara tahapan-tahapan ya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dan juga tadi juga sudah menghubungi perkumpulan dari pengusaha-pengusaha angkot ya, angkutan ya. Nah, apa sih tahapan-tahapan yang ingin dilakukan nih? Apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan itu sendiri? Jadi tahapan-tahapan untuk BTS ini, Bu. Pertama, tadi sudah dijelaskan Pak Kepala Dinas, konsorsium sudah terbentuk. Betul. Terus untuk berikutnya, kalau perekrutan pengemudi itu nanti dari konsorsium yang menang lelang. Iya, benar. Konsorsium yang menang lelang, tapi mereka tetap kerjasama dengan kita. Karena untuk pengemudinya itu nanti harus pertama bersertifikat, kedua harus ada pelatihan. Harus ada pelatihan Dan pasti mereka itu orang-orang berkualitas, bukan orang-orang sembarangan. Berarti nggak sembarangan ya? Sembarangan, tapi kita tidak melupakan juga kita mengambil dari supir-supir angkutan yang existing. Tapi di situ kita saring seperti itu. Itu untuk langkah-langkah yang pengemudi. Terus yang berikutnya untuk konsorsium yang sudah terbentuk, mereka juga sudah merencanakan membuat tempat khususnya garasi dan kantor sesuai dengan standar dari kementerian. Dan sesuai dengan standar dari kementerian. Lalu habis itu baru pelatihan atau langsung langsung aja digerakin nih kayak gini? Oh enggak, kita tetap masih ada lagi. Ada lagi pelatihan. Apa itu tahapnya tuh? Selain pelatihan tadi, terus pengadaan kantor, terus mereka juga kan otomatis harus, yang paling utama itu modal. Iya, modal. Apa itu modalnya? Modalnya ya untuk membeli kendaraan baru. Oke, berarti dari pengusaha ini ya? Iya. Dari pengusaha Dari pengumpulan pengusaha ini. Iya. Berarti sejauh ini nih dari tahapan-tahapan yang sudah disebutkan tadi, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini? Dinas Perhubungan ya pertama sudah menyatukan dari beberapa pengusaha yang tergabung dalam satu konsorsium. Mereka sudah sepakat untuk untuk maju ikut lelang itu. Lelang tersebut. Terus mereka juga sudah membuat satu konsorsium yang dinamakan PT BRT yang ada di Banyumas. Yang ada di ini ya, Tanjung itu ya? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Kantornya di Gedung Kopata. Gedung Kobata. Masih dalam proses. Berarti masih on the way ya? Masih on the way ya kan? Berarti udah ada beberapa tahap yang sudah dilaksanakan. Sudah. Tinggal digas saja ini ya berarti ya. Iya. Nah, kalau misalnya aku pengen tahu nih, kan ini kan ada pola hubungan antara
Kemenhub, terus juga ada tadi Dinas Perhubungan juga kan, terus juga ada operator juga. Itu kan tadi sudah dijelaskan nih, berarti secara secara kasarnya Dinas Perhubungan menghubungi pengusaha-pengusaha, terus juga udah ada tentang supir-supirnya juga, terus operator existing dan lain-lain. Nah, kalau misalnya aku pengen tahu nih pola hubungan kerjanya nih, pola hubungan kerja antara Dinas Perhubungan, Kementerian dan juga operatornya. Operator ya. Kalau Dinas Perhubungan dengan Kementerian itu kita menjembatani apa yang dibutuhkan dari Kementerian. Seperti itu. Yang dibutuhkan dari Kementerian, terus kita juga sudah membuat jalur tadi seperti Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan. Sudah ada SK trayek yang ditandatangani oleh Bapak Bupati. Terus untuk yang SK-nya juga yang 3 koridor tersebut. Seperti itu untuk yang calon konsorsium ini kita juga sudah sudah fix lah untuk ikut lelang seperti itu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga dari pihak luar yang mungkin nanti, karena ini kan lelang terbuka ya Bu ya. Iya benar. Lelang terbuka. Berarti emang untuk umum juga ya, berarti untuk bisa ya? Untuk umum juga bisa. Berarti nggak cuma untuk pengusaha angkutan doang Bang? Atau bisa persyaratannya harus pengusaha angkutan. Harus tidak hanya yang di Banyumas saja yang bisa ikut. Berarti bisa di luar kota juga berarti ya? Jadi gini Mbak Ama, gimana tuh sistemnya? Melengkapi yang disampaikan Pak Bowo tadi, bagaimana pola hubungan kerjanya, yang jelas tadi pusat itu regulasi dan kebijakan serta penganggaran. Kalau pusat, contoh misalnya tadi BOK semua dibiayai oleh sana, semua biaya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, berarti pusat. Bagaimana dengan peran daerah? Peran daerah kita Dinas Perhubungan khususnya dalam hal ini secara teknis ditangani Mas Bo, itu menyediakan perlengkapan pendukung. Perlengkapan pendukung udah menyediakan juga? Ya, contoh haltenya atau bus stop yang tempat diberhentikan. Kita rencana dari 3 koridor ini ada 231 halte. 231, berarti setiap beberapa meter atau kilometer tuh Pak? Jadi nanti misalnya kayak Purwokerto Aji Barang nih, ini kalau nggak salah ada 46 halte. 46, banyak ya Pak? Ada penghentian setiap sekian menit ada penghentian. Kemudian semakin jauh jaraknya seperti Batu Raden Patok itu semakin banyak, ada 111 kalau nggak salah. 111. Tipe halte juga masing-masing beda. Ada halte integrasi seperti di Pasar Pon itu lebih gede itu. Berarti itu gede ya, emang karena mungkin lihat masaknya itu banyak gitu ya nanti. Karena di situ juga terintegrasi, mengintegrasikan bis Trans Jateng dengan Trans Banyumas. Trans Jateng dengan Trans Banyumas. Iya, nanti akan berpindah di situ. Di situ. Jadi nanti orang dari Trans Jateng mungkin dari bandara mau ke stasiun atau mau ke Aji Barang, ketemunya di situ. Ketemunya di situ ya, berarti ya. Kemudian integrasi yang kedua dia ada di Bulu Pitu, di dalam nanti ketemu itu ada halte yang lebih gede. Sepanjang jalan ini ada yang sedang, ada yang kecil. Bahkan ada yang bentuknya hanya bus stop pada garis. Kayak cuma satu garis berapa garis? Garis marka sama rambu. Itu tugasnya kita. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kemudian konsorsium tugasnya adalah tadi menyiapkan armada. Setelah dia akan menang lelang, tanda-tangan kontrak, dia wajib membeli armada. Armada bis, berarti dia harus pesan ke salah satu atau salah 2 karoseri. Setelah jadi, baru nanti dipasangi monitor dashboard itu. Kemudian operasional. Berarti operasional. Dia sudah dapat kucuran dari pemerintah pusat. Berarti emang operasional itu sudah ada kucuran juga ya dari pemerintah pusatnya juga ya. Semuanya. Berarti emang ini targetnya emang pemerintah untuk masyarakat berarti ya, agar mengurangi banyaknya kendaraan yang pribadi ya, karena memang sudah penuh banget ya berarti ya, sampai macet juga, sampai Purwokerto macet loh, sampai Banyumas itu kayaknya jarang banget harusnya macet, dulu tuh belum macet ya, sekarang sudah mulai macet. Pabuaran itu sampai depan rumah saya itu
bus saya di depan KFC, tapi itu bisa sampai depan rumah saya. Nah itu mobilnya banyak banget ya. Apalagi kalau liburan tuh. Daerah wisata sih. Iya, ke atas ya Pak. Saya rumahnya pinggir jalan jadi nggak bisa gerak, nggak bisa gerak Kemudian kemana-mana. kita juga merubah mindset masyarakat agar jangan terlalu seneng naik kendaraan pribadi. Iya, coba naik kendaraan umum. Nanti kan udah aman pasti gitu. Oke. Kemudian dia mau kemana nanti ada trayek-trayek di halte ada monitor dashboardnya. Jadi nanti dia mau kemana dia bisa melihat tujuannya. Terus berapa menit bis itu akan datang di titik berhenti ya. Oke, berarti ini kayak ini ya sebenarnya kayak Transjakarta ya. Iya, jadi saya sama busway. Berarti termasuk pembayarannya juga nanti pakai tap cash. Masyarakat sudah cashless. Oke, berarti nggak pakai itu ya recehan ya. Oke. Jatuh ya, berantakan. Sudah pakai e-money itu. E-money. Kartu namanya setahun ini mudah-mudahan gratis ini juga dalam rangka sosialisasi. Oke, benar. Orang beli kartu, beli ini. Benar. Biasanya di Korea juga sudah pakai itu pembayarannya. Jadi kalau masuk tinggal di tap gitu doang. Berarti pembayarannya langsung di busnya itu ya kan? Di Jakarta naik KRL gitu lah. Iya, naik KRL. Oke, berarti kan tadi udah ada pembahasan tentang Transjateng juga nih. Apa perbedaan dari bis yang kita sedang berbicarakan ini yang sama Transjateng itu? Transjateng dengan Iya, Trans Banyumasnya tuh apa tuh perbedaannya tuh Pak? Monggo Mas Bowo nih. Kalau Transjateng itu saat ini menggunakan bis yang namanya high deck. Jadi khusus dia harus naik di halte khusus. Jadi harus tinggi. naik ya? Oh iya. Tapi kalau untuk nanti di BRT Trans Banyumas itu namanya sistem bisa low deck. Jadi low deck. dia berarti nggak usah naik ya? Tidak perlu halte khusus. Beda. Tapi berhentinya pun tidak di sembarang tempat. Karena sudah ada titik koordinat di masing-masing bis. Yang kemarin kita juga sudah tentukan titiknya. Itu sudah kita kirimkan ke sana juga. Jadi bis itu berhenti harus di titik tersebut dan tenggat waktu berhenti itu maksimal 10 detik. Berarti nggak sembarangan ya? Biasanya kalau misalnya itu kan bisa kayak turun di sini dong. Berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Wah, berarti nggak bisa depan rumah persis ya Pak, saya Pak. Iya, kan ini rumah saya udah kelewatan jauh banget nanti kan. Jadi kemungkinan di tempatnya Mbak Ama itu nggak ada halte di situ. Iya, kemungkinan ya. Ini agak barat ke sana, utara. Sama aja ntar saya naik Gojek. Naik ojek juga Pak. Dikit lah ya, di lapangan sana tuh. Iya, iya sih lapangan yang ada segitiganya itu yang tiganya itu ya. Oh di situ juga mau dibikin juga. Oke, berarti perbedaannya itu ya dari Transjateng ya. Secara fisik Secara fisik seperti fisik bisa juga beda ya? Beda. Secara fisik itu tadi itu menggunakan high deck dan low deck. Kalau yang sekarang tuh high deck. Jadi kalau yang Transjateng, Rama naik bis Transjateng itu pasti akan berhenti di halte yang kemudian turun pakai trap gitu kan. Iya benar-benar. Kalau besok enggak turun dia udah langsung turun. Udah langsung turun. Oh, udah langsung turun ya. Turun pendek. Oke. Soalnya saya juga belum pernah naik Transjateng jadi saya nggak tahu. Kemudian kalau yang perbedaan kedua kan sekarang Transjateng masih berbayar. Masih berbayar pakai cash juga bisa ya. Kemudian dikelola oleh konsorsium mereka sendiri. Oh sendiri berbayar. Juga itu ya. Kalau pakai bukan subsidi dari pemerintah pusat. Kalau besok kan ini full dari pemerintah ya. Berarti ya layanannya ya. Berarti emang udah bisa diintegrasi udah perpaduan juga ya sama Transjateng juga ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin busnya nih. Katanya bagus ada AC-nya ya kan. Terus juga kenyamanan, kebersihan, supirnya juga kedisiplinan supir. Terus juga ada sistem pembayaran cashless ya kan. Nah, ini untuk pembayarannya nih. Berapa sih harganya, ya kan? Harga apa tuh? Harga dari Trans Banyumas itu sendiri. Harga bisnya atau harga dari manusia? Tarifnya. Oh, tarifnya. Kita mau naiknya berapa nih? Oh gitu. Kalau tahun pertama ini karena belum diatur di PP. Di peraturan pemerintah itu belum mengatur tarif PNBP ya. PNBP untuk by the service. Untuk BTS yang program BTS ini belum diatur. Sehingga sampai dengan belum terbitnya PP yang mengatur tarif BTS, maka digratiskan. Digratiskan dulu nih setahun ya. Sehingga lima kota yang
pendapatan 2020 kemarin itu pun gratis selama setahun bahkan 2 tahun ini. Berarti tahun ini bayar. Masih gratis. Masih gratis. Masih gratis. Enak banget. Masih gratis. Mungkin sedikit menambahkan Pak. Apa itu? Mereka gratis naik tapi tetap harus ngetap. Oh, tetap harus punya tab cashnya jadi ya? penumpang itu harus bawa tab cash. Oke, berarti... Karena itu untuk perhitungan dalam satu koridor, itu dalam satu hari, satu ritase itu ada berapa penumpang yang naik. Oke, berarti biar kayak ini cek ombak dulu lah ya. Betul. Cek ombak dulu instan nih, berapa nih yang datang ya kan. Nah itu untuk tab cashnya itu sendiri itu multifungsi atau emang khusus buat bus trans? Kan ada tuh yang pakai e-money misalnya, ya kan itu kan bisa dipakai buat tol, buat apa gitu kan? Kalau itu semua bisa pakai Bu. Oh berarti pakai e-money juga ya? Semua bisa. Oke. Pakai debit, kalau debit nggak bisa ya? Kalau debit nggak bisa. Nggak bisa, kayak tarik tunai ya kan? Maaf. Bisa digunakan untuk KRL ya? Iya bisa untuk KRL juga Pak. Betul. Oh berarti itu bisa nih kalau misalnya kemana-mana. Karena kalau saya nih biasanya punya e-money itu buat ke Jakarta doang ya kan? Atau pakai kota-kota besar, sedangkan di sini gak ada gunanya gitu, tidak berguna ya kan, berarti udah bisa berguna ya sekarang ya, sudah nanti bisa. Agustus nanti ya. Kurang. Jadi tahapan awal-awal mendidik masyarakat itu loh, apa sih kartu ini nih harus beli, mungkin kartu walaupun gratis. Oke. Karena nanti kalau ada sistem atau model bis ini yang pada saat naik lewat pintu depan nih. Iya. Pada saat mau masuk ke tempat duduk itu ada pintu yang di dalam bisnya itu kalau mau buka pakai tapping. Oh berarti nggak bisa sembarangan ya? Iya di Jogja udah ada ya? Ada tuh Trans Jogja. Ada juga yang kalau Solo nggak seperti itu langsung masuk gitu, tapi kalau di Jogja ada pintu kecil yang dia masuk itu harus teklikin. Oh berarti beda ya berarti ya ini ya? Beda. Berarti kalau beda-beda nih, berarti tiap kota ya nggak sama tiap kota semua ya? Beda-beda. Sampai Solo pun ternyata belum pakai sistem tab cash yang emang apa otomatis pintunya kebuka atau ketutup gitu ya? Itu pakai juga. Solo pakai juga. Iya. Cuman dia tidak membuka pintu tapi di dashboard itu. Di dalam mana begitu masuk klik gitu. Oh oke. Kalau kita harus dari luar. Wajib menempelkan karena nanti akan termonitor langsung di menara pengawas. Oke. Jadi dalam satu hari ini sudah ada berapa penumpang yang naik itu tidak bisa ditipu karena langsung dashboardnya dari kementerian yang kemudian pergerakan bis ini terpantau oleh monitor di kantor menara pengawas itu kayak pesawat kok loh. Oh iya kayak pesawat ya. Jadi kalau bis ini terlalu cepat itu akan nyala. Ada warningnya. Ada warningnya. Oke. Karena accident juga akan nyala. Kemudian pada saat berangkat pagi itu ada orang yang diam-diam mengawasi, oh ini bisnya jorok nih, langsung di. Berarti tetap ada intelnya ya Pak ya? Ada intel. Tetap ada intelnya ya, karena biar terawasi. Betul, ya kan, kadang kan walaupun ada menara pengawas, kadang juga ya namanya juga sinyal ya Kak ya. Harus tetap juga ada intelnya juga. Nah kalau misalnya dari tarif itu berarti perkiraannya belum ada ya Pak? Perkiraan dari tarif itu sendiri ya? Perkiraan dulu sih hitungannya berapa? Kalau tarif sebetulnya, jadi di daerah-daerah yang sudah berjalan Pak, mohon izin, selain mengikuti dari nanti aturan pemerintah, itu dari kita di Sub juga nanti mengajukan tarif lokal yang ada di sini. Tarif lokal juga ada? Ya, tarif lokal ada. Jadi nanti tidak tetap rusak yang sudah ada lah existing tadi. Iya, dari yang existing itu nanti kita mengirimkan data ke kementerian. Nanti diolah lagi sama mereka, lah itu nanti jadi tarif. Jadi tiap daerah itu nanti tarifnya pasti beda-beda. Oh, tergantung jarak ya? Betul, tergantung jarak dan ini juga sih ya medan jalan ya. Oke, benar-benar. Kayak Batu Raden Noto kan itu tidak bisa disamakan dengan Purwokerto Aji Barang. Iya, itu PR sih Pak. Iya, seperti itu. Itu PR. Nah, Batu Raden loh, Batu Raden tuh atasnya saya itu. Das rumah saya ya kan, masih ke atas lagi. Oke, berarti kalau misalnya ini kan tadi udah jelaskan juga kan, apa namanya ada tarifnya juga, perkiraannya, terus juga ada juga jalurnya ya kan, ada beberapa halte, tadi ada berapa ratus Pak? 231 ya kan, nggak mungkin juga disebutin satu-satu di mana aja itu kan banyak banget ya Pak ya. Nah titik ordinal itu sudah ada. Udah ada. Pokoknya nanti jangan lupa buat cek ya kan, itu kalau mau ngecek biar tahu informasinya di mana sih Pak? Informasi tentang bus Trans Banyumas ini. Mengecek ini sekarang atau iya, nanti sekarang ini. Oh belum ada ya? Oh, belum ada. Belum ada. Nanti kalau sudah berjalan mungkin akan ada website-nya sendiri. Oke, berarti tunggu aja ya. Oke, mau tanya lagi, apa sih dukungan dari pemerintah Kabupaten Banyumas nih
terkait pembangunan dari bus Trans Banyumas itu sendiri? Yang jelas dukungan anggaran pasti. Oke. Di tahun ini kita mendapatkan anggaran cukup besar untuk lelang pengadaan halte. Lelang pengadaan halte itu dibantu juga dari Pemkab juga APBD. Ya. Itu pun tidak mencukupi, hanya sekitar 20 sampai 30-an halte. Baru kita kebutuhannya 234 ya? Kita butuhnya 230. 230. Ya, kurang lebih segitu. Oh, halte ya. Bagaimana dengan kekurangan halte itu? Ini yang nanti akan dikerjasamakan dengan rencana dengan pihak swasta. Pihak swasta, misalnya perbankan, kemudian iya, mereka juga butuh sponsor ya, Pak ya. Bisa biasanya kan kalau di bus halte kan ada tuh yang gede-gede itu. Oke, benar. Itu nanti kita akan ke sana setelah nanti tahapan berikutnya. Ini lelang, nanti lelang titiknya di mana, sisanya nanti kita akan minta bantuan pihak ketiga untuk melengkapi. Oke, berarti emang tetap butuh bantuan dari masyarakat lain juga ya untuk pembangunan dari halte itu sendiri. Oke, untuk apa namanya, jadi kan udah beberapa halte sudah banyak juga sampai 200 ya. Itu bisa sebanyak itu, jadi untuk penentuannya itu berapa lama tuh Pak? Penentuan maksudnya waktu halte, penentuan. Iya, halte terus koordinatnya. Berapa jarak itu ada titik haltenya. Iya, itu. Jadi untuk jarak minimal yang ditetapkan dari kementerian antara halte titik henti 1 dengan titik henti yang di depannya itu minimal 300 sampai 500 meter. 300 sampai 500 meter berarti emang sudah ditentukan titik-titiknya itu ya? Iya, sudah ditentukan titik-titiknya. Waktu itu kita melaksanakan survei kurang lebih 10 hari kerja. 10 hari kerja, berarti sebentar doang dong Pak? Nggak lama ya itu ya? Nggak lama, cuman yang pusing juga. Tetap menentukan, tetap mikir juga ya kan. Nah, jadi misalnya kita setiap ada kendaraan kan, misalnya tadi ada ojek online atau apa kan, itu sama sekarang udah pakai aplikasi ya. Apakah ada aplikasi nggak sih dari bus Trans Banyumas itu sendiri? Oh pasti ada. Itu yang namanya nanti monitor dashboard, itu aplikasinya udah luar biasa itu. Jadi sangat lengkap lah, barangkali nanti bis yang sudah kayak di luar negeri lah gitu. Iya benar. Berarti bus aja udah kayak kereta ya, yang sebentar lagi akan sampai di halte gitu kayak gitu ya. Kemudian berapa menit lagi bisa akan sampai di sini di halte ini misalnya, kan kelihatan nanti ada jadwal, ada tulisan di halte itu. Ada tulisannya. Kemudian pintu otomatis terbuka menutup, lebih aman ya, berarti emang 100% aman dari pencuri pun dari aman ya, pencurian pun aman juga ya. Ada CCTV-nya nggak Pak? Ada. Wah mantap. Ada 4 titik dalam 1 bis. Termasuk CCTV yang ke supir. Sininya itu ke supir, yang fokus ke supir itu. Itu ada juga. Terus gitu ya. Kalau mau langsung bunyi itu ya lampu merah itu ya. kan orang sekarang malas naik bus gara-gara biasanya jipet ya kan. Wah ini dompet saya di mana ya kan, sebelahan ternyata tangannya begini ya kan, nggak kelihatan. Berarti aman banget ya ini ya, karena emang sudah menurut kita tuh nggak perlu lagi tuh kita harus naik mobil ya kan, kita juga ada punya kendaraan umum tapi aman, tentram gitu ya. Jadi nyaman juga pastinya. Udah gitu termasuknya nggak pricey, termasuknya murah juga ya Pak ya, untuk maksudnya daripada kita beli bensin ya kan. Jadi kita mendingan kita masuk dingin tinggal tidur. Iya, masuk dingin tinggal tidur. Kalau naik kan harus malas sedikit. Iya, kalau ngantuk takutnya kecelakaan ya Pak ya, bener ya. Nah mungkin bisa nih nanti kita bakalan pengen menjelaskan lagi, sebenarnya pengen masih banyak lagi, cuma mungkin dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan Bapak Agus dan Bapak Bowo nih bisa disampaikan kepada masyarakat terkait BMS bus Trans Banyumas itu sendiri dan juga sistem tentang by the service juga. Mungkin disampaikan nih untuk para penonton yang mungkin nanti bakal pengen tahu nih, iya nih kayaknya seru nih, kita bakalan pakai angkutan ini deh, angkutan umum ini daripada kita naik mobil, daripada kita naik motor. Mungkin bisa disampaikan mungkin dari Bapak Agus ya? Tambahan. Boleh. Kemarin saya sempat dapat informasi untuk BTS yang tahap kedua ini, itu nanti akan tiap koridor akan ada 1 unit bis yang khusus disabilitas. Ada juga? Berarti jadi nanti untuk disabilitas juga ada ya? Ada 1, tapi dalam 1 koridor 1 Bu, seperti itu. Dan disabilitas dan
ada yang diberikan bracket untuk naruh sepeda, tapi di depan. Nah, itu masih digarap di kementerian, mudah-mudahan ini bisa ada di Banyumas. Oke, berarti kalau naik sepeda juga bisa naik bus ya? Bisa. Bisa juga, ternyata masih aman juga. Lansia juga aman? Lansia aman. Lansia juga aman ya? Disabilitas dan lansia ya? Karena ini lodek. Oke, karena berarti nggak pegel lah, biar nggak boyokannya nggak sakit ya Pak. Nggak naik turun itu. Iya, kalau naik turun terus kan takutnya malah patah tulang ya kan belakang ya kan. Oke, kesleo langsung. Oke, ya mungkin tadi itu sedikit tambahan tuh untuk kaum disabilitas ya, tetap mendapatkan kenyamanan juga dalam mendapatkan transportasi umum ini, supaya tuh kita nggak memikirkan kalau ini bukan buat untuk orang-orang yang bisa berjalan saja ataupun bisa bergerak saja, ternyata juga bisa untuk kaum disabilitas juga menyediakan tempat. Pemerintah tuh sangat luar biasa ya Pak ya, ternyata sampai memikirkan untuk bus khusus itu. Berarti emang berbeda berarti ya dari strukturalnya ya? Iya. Oke. Direncanakan seperti itu. Ada tambahan-tambahan khusus. Ada tambahan khusus ya kan? Khusus, ya. Oke, berarti dari tempat duduk, dari untuk naiknya juga gitu ya. Oke. Termasuk haltenya pun kita sudah pakai, desainnya sudah ada untuk untuk kaum disabilitasnya. Untuk yang kursi roda kayak gitu. Udah terap gini tapi sudah rata, ada pegangan. Oke, berarti emang luar biasa ya. Sudah nah, antisipasi. Untuk aplikasinya sendiri juga udah siap berarti ya? Udah diuji coba atau belum? Kalau aplikasi belum, karena nanti kita dari kementerian. Oke. Satu paket sama bisnya. Satu paket sama bis nanti. Berarti emang khusus juga ya? Iya, khusus. Khusus juga ya. Berarti ini sangat-sangat lebih baik daripada ojek online, mesti lebih murah juga ya kan? Ya kan, kalian jadi tidak perlu ramadan, tapi mungkin ya itu tergantung dari masyarakat sendiri sih. Cuma untuk mengurangi ya kan tingkat kepenuhan ataupun kepadatnya lalu lintas yang ada di Purwokerto dan Banyumas ini. Jadi lebih baik kita mulai nih untuk peduli atau untuk lebih aware kalau misalnya kita harus menggunakan angkutan umum, ya kan? Karena angkutan umum ini bisa membantu sekali. Udah jarak juga sudah pasti, dengan harga yang sangat terjangkau, tempat yang nyaman, naik langsung bisa tiduran ya Pak ya, langsung ya. Oke, mungkin ada tambahan mungkin ya untuk para penonton yang di sini tadi, mungkin untuk akhiran nih, penutupan nih dari Pak Agus dan Pak Bawo, silahkan. Oke. Jadi begini, tahun 2021 ini Kabupaten Banyumas mendapatkan anugerah nih. Anugerah berupa salah satu program yang sebetulnya ini juga diinginkan oleh beberapa kota yang lain. Kota yang lain tidak mendapatkan program ini, tapi Banyumas, kota kecil, justru mendapatkan program better service ini. Sehingga mari tentunya kami sebagai pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Betul. Tujuan bis ini adalah dalam rangka melayani masyarakat yang sebaik-baiknya, yang semurah-murahnya, yang senyaman-nyamannya, yang seaman-amannya. Sejak ke depan memang kita sudah menggunakan semua berbasis teknologi ya. Benar. Jadi ngapunten, mohon maaf, misalnya angkutan yang sekarang ini ya nanti memang kalau tidak baik berbasis teknologi lama-lama akan terkikis begitu. Nanti apa gantinya ya bis ini, program BTS ini. Ini merupakan program awal sebetulnya. Nanti pun ada program-program untuk bagaimana sih dengan angkutan kota. Iya benar. Yang sudah hidup dengan mau tidak mau, taksi dan sebagainya. Kalau taksi, Grab, ojek online itu kan sudah pakai teknologi. Udah ada sistemnya juga tuh. Kita sedang memikirkan juga nanti untuk rerouting angkutan umum, termasuk angkutan kota, kita akan rubah rutenya. Termasuk polanya, dari pola yang konvensional sekarang kita akan rubah menggunakan, dulu kita sudah akan merencanakan namanya angkol. Angkutan kota online. Jadi angkutan kota itu ya bisa masuk ke ganggang seperti ya bersaing dengan Grab. Iya, soalnya sangat punah sih Pak, udah mulai punah juga sekarang, kasihan. Tapi tentunya harus diperbaiki dulu. Fasilitasnya. Sehingga nanti lengkap. Nah, kalau yang BTS ini aplikatornya ini sudah dari kementerian, dituju kementerian. Kita sudah menerima bisnya, nanti sudah dengan
sudah ada aplikasinya, sudah lengkap. Sudah lengkap. Tinggal jalan. Tinggal jalan aja. Jadi kepada masyarakat tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Tapi kurang lebih sekitar Agustus September tahun 2021 bis Trans Banyumas nanti akan ada di Banyumas. Mantap. Tahun luar ini biasa. 3 koridor, mudah-mudahan tahun yang akan datang tambah lagi sehingga masyarakat akan terbiasa naik bis ini. Betul. Maka jalan raya juga akan lebih polusi udara lebih lenggang gitu. Karena semua nanti kampus akan kita lewati, perkantoran akan kita lewati. Kemudian kita juga mengintegrasikan antara yang dari Transjateng, dari terminal Bulupitu, dari stasiun, dari bandara, kita nanti akan ada simbol-simbol pertemuan mereka. Oke, luar biasa. Saya kira itu. Oke, berarti sudah dikasih spill nanti Agustus September ya perkiraan. Mungkin dari Pak Bowo nih bisa menambahkan sesuatu untuk para penonton terkait bus Trans Banyumas ini. Oke. Untuk warga masyarakat Banyumas, kita minta didukung untuk nanti BTS ini berjalan. Jadi ya kurangilah naik kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi, otomatis mengurangi pengeluaran juga. Benar juga. Dengan naik minim cost ya? Ya, minim cost. Dengan naik angkutan ini kan kita waktunya lebih tepat untuk BTS ini lebih pasti. Dan nanti yang seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan nanti akan kita rubah polanya. Iya, betul. Seperti itu, mudah-mudahan masyarakat kita cuma satu yang kita minta, dukung program pemerintah. Oke. Mantap, dukung program pemerintah karena kan masyarakat meminta untuk lebih efisien dan ini sudah disediakan ya keefisienan ini melalui online dan sistem-sistem yang diinginkan oleh masyarakat termasuk dengan aplikasi ataupun tentang online ataupun situs-situs yang mungkin bisa membantu dari kendaraan itu sendiri, dari angkutan, dari dimana kita biasanya pakai motor, pakai mobil bisa berlari ke bus, bisa beralih ke angkutan umum ketika memang sistemnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Kayak zaman sekarang ya pastinya kan pengennya dengan teknologi ya kan, pengen dengan teknologi ternyata sudah direalisasikan oleh pemerintah itu sendiri. Luar biasa sekali. Jangan lupa untuk dukung, nanti kita tunggu bulan Agustus dan September ya. Kita bakalan ada bus Trans Banyumas di mana kalian bakalan bisa mendapatkan keefisienan itu sendiri dan kenyamanan yang luar biasa. Dan jangan sampai kalian berpikiran untuk kayak malas coba dulu ya kan, dicoba dulu ya. Mumpung gratis 1 tahun ya. Kita punya Tapcast lagi nanti gratis. Oke. Terima kasih Bapak Agus sudah memberikan waktunya, Bapak Bowo juga sudah memberikan waktunya. Nanti kita bakalan ketemu lagi mungkin minggu depan ya. Minggu depan kita atau minggu depannya lagi kita bakalan ketemu dan kita bakal bahas tentang banyak hal lagi yang pastinya nggak cuma tentang masyarakat doang tapi tentang apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Oke. Terima kasih, saya Aulia Martelina. See you.